Halo guys, ya kembali lagi bersama saya Novianti. Sorry ya, hari ini saya agak berpakaian agak resmi. Tadi tiba-tiba saya kok kepikiran ingin menyampaikan sesuatu, berbagi dengan orang-orang gitu ya. Nah, jadi hari ini saya ingin sampaikan sesuatu kepada kalian. Bagaimana sih cara hidup yang benar itu supaya kita boleh menghasilkan hal yang baik atau kita boleh meraih kesuksesan kita ya. Nah, dulu saya adalah orang yang pemalu ya, pemalu sekali, tapi saya mudah bergaul sama orang. Kalau saya tidak mengenali orang, nah saya jarang untuk berbicara kepada orang-orang. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan itu baik. Nah, Dia memberikan saya itu jalan yang baik sehingga hari ini, nah saya bisa menjadi orang yang mudah atau bisa berkata-kata dan tidak malu lagi seperti dulu ya. Dan sekarang saya juga merasakan ya intinya saya itu udah sukses ya. Saya sudah melewatkan masa SD, SMP, SMA dan kuliah. Sekarang masih kuliah lagi ya. Tapi puji Tuhan saya sudah menyelesaikan pendidikan tersebut. Nah, itu berkat pertolongan Tuhan. Nah, ada hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Itu bagaimana sih saya bisa melewati masa-masa sulit atau susah senang yang saya hadapi gitu ya. Nah, hal yang pertama yaitu saya itu punya motivasi ya. Pertama itu dalam pikiran saya itu saya punya motivasi. Yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, tidak mau buat mereka kecewa dengan perbuatan saya, tetapi saya itu ingin mereka itu bahagia ya, bangga melihat anaknya begini, anaknya begini ya. Jadi suatu kebanggaan. Saya itu ingin orang tua saya itu merasakan hal seperti itu. Kemudian saya ingin membuat orang-orang yang mendukung saya selama ini seperti guru, dosen, keluarga dan semuanya, dan orang-orang terdekat mendukung saya itu bangga dan senang melihat saya gitu ya. Nah, jadi intinya di dalam hidup saya itu saya harus punya komitmen tidak mau mengecewakan orang-orang yang mendukung saya selama ini di dalam saya menyelesaikan masa perjuangan saya di dalam pendidikan gitu ya. Nah, di dalam perjuangan ini tentunya pasti ada banyak masalah yang saya hadapi. Nah, jadi ada 6 hal yang ingin saya katakan kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu agar kita bisa meraih kesuksesan atau kita bisa menikmati hasil jerih payah kita yang kita lakukan selama ini, itu ada 6 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu harus punya mimpi. Nah, awalnya itu saya punya mimpi. Saya itu punya mimpi besar. Saya itu ingin jadi, dulu saya pengen jadi perawat, jadi dokter, jadi guru nggak mau ya, di polwan. Nah, itu impian saya, tetapi sekarang berbeda. Nah, sekarang saya menjadi hamba Tuhan dan jadi guru juga yang mengajar. Kemudian yang kedua itu harus ada niat dan tekad. Nah, itu hal yang saya lakukan. Saya itu selalu punya niat. Nah, dalam pikiran saya itu pokoknya saya itu harus selesai dalam perjuangan ini. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Nah, itu ya. Yang ketiga, saya itu harus fokus kepada tujuan yang ketiga. Nah, dalam saya
pendidikan saya itu belajar untuk fokus meskipun banyak hal yang ingin mengganggu saya, pikiran-pikiran yang ingin mengganggu saya supaya saya jatuh dan tidak lagi melanjutkan pendidikan. Tetapi saya ingat kepada komitmen saya tadi, saya ingin membanggakan orang-orang yang mendukung saya. Nah, jadi saya kembali lagi harus fokus kepada tujuan awal. Kemudian jangan ragu untuk melangkah. Nah, terkadang kita ragu-ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih berat untuk kita jalani. Tetapi teman-teman, jangan pernah ragu sebelum Anda mencoba. Nah, saya itu belajar tidak ragu untuk melangkah. Nah, sampai hari ini saya terus melangkah ya untuk meraih kesuksesan yang saya impikan selama ini. Kemudian yang kelima itu jangan takut menerima risiko. Nah, jangan pernah takut menerima risiko. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, baik itu sulit, membuat kita down, tidak mampu bangun, tetapi kita harus tetap bangkit, karena melalui masalah kita itu kita dapat belajar dari kesalahan sehingga kita boleh memperbaiki diri kita dan kita akan terus maju ya. Nah, jadi saya itu seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah sulit, tetapi saya tidak pernah takut menerima risiko tersebut ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu jangan mudah menyerah sebelum mencoba. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Kita itu sering kali diperhadapkan dengan tantangan yang besar ya, yang ingin membawa kita ke dalam kesenangan. Tetapi kalau kita terus mencoba, percayalah, impianmu akan tercapai ya. Dan akhirnya semua keenam hal ini dapat kamu lakukan. Akhir dari kata tersebut, kamu akan menerima hasilnya. Kalau engkau udah sukses, orang tuamu bangga, keluargamu bangga, Tuhan bangga, dosen dan orang-orang di sekitarmu itu bangga dengan usahamu itu, dengan hasil yang sudah kamu peroleh, yang dapat kamu lakukan di sekitarmu. Nah, jadi lakukanlah keenam hal ini supaya kamu juga bisa meraih kesuksesan tersebut ya. Oke, biarlah melalui 6 hal ini boleh membantu teman-teman semua agar tetap semangat di dalam proses perjuangan. Nah, saya dulu sudah sejak dari SMP sampai SMA, saya itu tinggal di asrama, tidak tinggal dengan orang tua, pulang seperti tamu, hanya sebentar saja di rumah. Nah, itu demi apa? Demi perjuangan, demi ingin mencapai keberhasilan ya. Biarlah teman-teman semua bisa berhasil ya. Salam dari saya, Nurbiayanti.